film ini tidak ada dialog seperti yang Mas Rudy udah disclaimer ke aku tuh. Dialog ada tapi dialognya nggak gue tulis, mereka ciptain. Karena kan depan muka itu begini kan, karena harus mulai kebiasa kan. Intimidatif banget. Dari kanan dijebok ke depan muka gitu. Handheld Kan kan dia. kaget gitu, tapi harus tetap biasa aja Stay gitu. cool gitu ya, Stay tetapin cool. karakter. Walaupun dakduk gitu ya. Makanya waktu itu kan gue pernah dapat piala citra pertama tuh gue ngomongnya seolah-olah arogan, padahal bukan itu maksud gue. Gara-gara statement itu gue banyak musuhnya tuh. Bahwa selama gue masih bernafas, film Indonesia akan selalu ada. Maksudnya gue nya bikin film. Gue nggak mikir bahwa industri akan ada karena gue, enggak juga. Tapi orang menangkapnya berbeda abis itu. Maksudnya sombong banget nih orang baru film satu aja. Hai sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini, dan kalau ketemu aku tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol sama artis papan atas Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan para pemain dan sutradara film Gue ngejar matahari. Cek ya. Dan hari ini kita kedatangan para pemain dan sutradara film Saat Menghadap Tuhan. Ini maaf ya, ini kita semua lagi pada pakai kacamata ini ya untuk bukan lagi habis kursus pijit ya, bukan ya. Tapi aku izin lepas dulu ya Mas ya, karena harus eye contact sama para penggemar aku ya. Cantik sekali kakak ini. Oke, aku mau menyambut para bintang tamu aku dulu, mau kenalan dulu. Di paling ujung sana ada wanita cantik, ada Cindy Sebastiani. Halo semuanya. Hai, selanjutnya di sampingnya ada, ini kayaknya sudah tidak asing lagi, enggak juga. Mukanya mirip siapa ya gitu ya. Siapa ya namanya kacamata nih? Di sini sudah ada Abil Parangkuan. Dan tentu saja di samping saya siapa yang tidak kenal beliau ya kan? Sudah ada sutradara Rudy Sudjarwo. Ya, apa kabar kakak-kakak dan Mas Rudy semua yang ada di sini? Baik, sangat baik. Baik ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu film terbarunya Mas Rudy. Ini menarik banget, judulnya Saat Menghadap Tuhan. Ini apa nih Mas? Film religi kah? Film horor kah? Atau apa? Mungkin bisa diceritain dulu Mas, ini film terbarunya tentang apa sih Mas Rudy? Kalau ditanya film apa nih, film drama yang pasti. Drama. Tapi mungkin mengandung spiritualitas yang tinggi. Di mana film ini kita mengangkat perundungan, kekerasan seksual, persahabatan. Bisa dibilang kalau secara general film ini mengangkat masa tergelap remaja-remaja sekarang sih sebenarnya. Nah, ini ada 4 karakter nanti yang kita angkat yang mewakili peristiwa-peristiwa tragis yang ada di diri mereka, tapi persahabatan mereka yang sebenarnya saling menerangi. Tapi nanti ya tidak semuanya bisa selalu terangkan. Jadi itu yang kita angkat, dan itu menurut aku kekerasan seksual, perundungan itu kan sudah kayak everyday story yang kita tahu, kita rasakan, kita melihat, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa kan. Makalah kenapa sekarang statement kita adalah kita pakai kacamata itu sebenarnya sebuah pernyataan bahwa selama ini kita melihat, kita aduh kasihan ya segala macam, tapi kan kita cuman sebatas itu. Kita menutup mata selama ini gitu. Aku pengen film ini paling nggak kita bersama-sama nyari cara untuk gimana ya supaya anak-anak ini nih dengan apa yang mereka lewati, kegelapan hidup mereka, kita sadari bahwa itu ada, kita dengarkan atau kita cari cara keluarnya atau gimana, karena ini anak-anak loh, maksudnya masuk remaja, bahwa mungkin dari kecil malah kita nggak tahu kan sebelum semuanya terlambat maksud aku. Oke, jadi ada 4 sahabat remaja, mereka mengalami sisi gelap dalam kehidupan mereka, dan itu yang nanti diangkat sama Mas Rudy di sini. Ini apa Mas? Dari kegelisahan apa nih? Mungkin inspirasinya atau apa yang membuat akhirnya Mas Rudy pengen mengangkat isu ini? Ini kan berat banget ya, bukan berat banget sih. Maksudnya isunya memang menjadi ada di sekitar kita lah gitu ya. Nah, karena saya bapak 4 anak, cowok semua, dan banyak banget pengalaman-pengalaman saya yang misalnya, ini tanpa menyebutkan nama ya, anak saya masukin sekolah, salah sekolah misalnya anak saya menjadi malah nggak pede, terkoyak kepercayaan dirinya, dan ada bullying sedikit, ada segala macam. Agak telat saya menyadarinya, karena everything feels okay dan seems okay gitu, sampai akhirnya saya menyadari bahwa ada yang nggak beres nih. Saya tarik dia, lalu saya pindahkan ke sekolah dengan guru yang tepat. Jadi ternyata it's not about the school.
It's about the teacher ternyata gitu. Lu belajar dari siapa dan gurunya kayak apa gitu. Ketika dia dapat the right teacher, the guru yang tepat, anak saya tuh berubah menjadi anak yang positif gitu, yang kepercayaan diri kembali, tiba-tiba dia berani untuk ngomong, eye contact berani lagi. Nah, artinya apa? Artinya bayangin kalau gue terusin lagi tuh yang berapa tahun pertama itu di SD. Itu SD ya, agak telat saya. Maka dia sometimes kok aku drop, saya pulang, kok dia kejar-kejar mobil kayak, aku pikir emang kangen aja ya. Ternyata dia doang, mereka nggak mau di situ ternyata setelah aku sadari, setelah 5 tahun aku sadari. Tiga-tiganya gitu loh, yang oh ternyata dia don't wanna be there, mereka nggak mau di situ ternyata. Nah gue telat, itu langsung gue ambil, saya juga nangis waktu itu, kayak kok gue bisa nggak ngeh ya gitu loh. Itu kan nggak ada physical thing ya, tapi psychological, kayak misalnya gini, mereka kelas 3 SD udah diusir dari kelas. Habis itu mereka langsung ngumpet di kamar mandi. Kan nggak semua anak bisa digituin. Gitu, terus tiba-tiba mereka kesemuanya jadi begitu, jadi yang takut-takut, terus ini gitu. Nah itu kan the teacher kan. Terus tiba-tiba ada masalah di akademis, dipanggil, udah anaknya terus yang disalahin pasti. Ini dia nggak ini nih, ini dia nggak ini, dalam hati. Aku baru sadar tuh bahwa nggak pernah sih kita mikir bahwa siapa tahu emang lu aja ngajarin nggak bener. Kalau lu mau menyamaratakan semua anak kayak the same, cuma ngajarin akademiknya aja, kurikulum gue share aja, I don't care buat lo problem lo gitu. Hancur anak kita kalau SD-nya lo ya. Makanya pas SMP-nya kalau gue salah lagi nih sekolah, selesai gue kan. Nah, gue taruh kebetulan benar. Nah, tapi kan pas dia udah mau lulus SMP, pertanyaan berikutnya adalah harus sekolah, melanjutkan ke sekolah yang mana yang tepat nih? Karena nggak banyak pilihan yang kita bisa tahu cocok yang mana buat anak gue nih. Gitu loh. Jadi, nah abis itu gue masukin satu sekolah kan di SMA kan. Dia maunya di situ, ya udah masuk ternyata gitu. Ternyata nggak cocok. Dia harus pilih. Jadi memang gini, menurut aku sekarang memang gue mendingan milih sekolah yang memang gurunya memang jadi gini, anak-anak kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Iya, betul. Dan menurut aku guru memang nggak bisa menyamaratakan. Harus memang kalau emang kita sekolah untuk mendidik anak kita atau membuat anak kita lebih baik, ya berarti every single student harus di-treat fokus different. Each of them gitu loh, semuanya harus beda karena nggak mungkin sama pasti gitu loh. Mereka having the same problem, beda problem kan di rumah tangga dan segala macam, itu satu. Terus kedua, pola asuh saya nih. Nah ini nih, pola asuh saya waktu itu juga, ini kan hubungannya sama ada kekerasan seksual, ada kekerasan verbal, ada segala macam gitu ya. Ada beberapa hal yang, jangan-jangan karena gue pernah bentak dia dan beberapa kali sering ya. Nah, kita sebagai orang tua kan nggak sempurna ya. Justru ini film aku bikin karena aku sebagai parents nggak perfect. Karena ya aku masukin sekolah telah tahu misalnya ada masalah dan menaruh di sekolah yang salah. Satu. Kedua, mungkin aku juga dulu sering marahinnya salah. Cara mendidik mereka dan ngobrol sama mereka salah sehingga mereka juga begitu. Tapi kan di luar sana kan sekolah jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Berarti kan pihak guru juga berperan penting terhadap perkembangan anak ini gitu loh. Nah, jadi pola asuh tuh ternyata juga kunci. Makanya di film ini kita sodorkan ke beberapa pertanyaan ke beberapa pihak. Apakah seorang anak misalnya lahir terus jadi karakter yang misalnya bisa merundung orang, injek-injek sampai tega, sampai ada yang mati, itu salahnya siapa sih? Pertama kok ada anak yang tega itu gitu, misalnya. Itu dari orang tua kah? Apa dari guru apa? Kalau menurut aku yang perlu disalahin pertama adalah pasti kita. Parents dong, yang dia menghadirkan. And then the next step is gimana gurunya dong di sana? Karena setengah hari mereka di sana. Gitu kan? Nah makanya nggak bisa salah satu, memang harus dua-duanya. Nah ini film ini pengennya tuh kita ini harus finding the answer lah gimana gitu, dan siapa yang paling bertanggung jawab saat kita menghadap Tuhan nanti. Nih boleh tepuk tangan dulu. Waduh. Ini baru pertanyaan pertama ya. Itu dipotong soal apa kok cuma terakhir aja. Berarti memang awalnya dari keresahan sebagai orang tua, tapi berarti filmnya sudut pandang anak ya Pak? Pak lagi, Mas. Iya, karena kan sebenarnya yang jadi korban mereka kan. Misalnya gini, ada anak kecil nih, yang anak kita nih, kita nggak tahu bahwa masa kecilnya dulu tuh dia punya trauma yang kita nggak tahu. Gitu, ada beberapa hal kok yang kayak yang karakter kita ada Kais tuh ya. Itu kan dia baru tahu bahwa anaknya dulu ternyata menyimpan, kamu masih marah sama mama dulu. Bapak, mama nggak tahu. Nah, itu kan luka yang kita harus tahu. Nah, itu yang kenapa akhirnya memang perspektifnya harus dari anak-anak ini gitu, nggak. Tapi kita harus melihat orang tuanya bagaimana ke mereka gitu loh. Oke. Gitu. Nah, ini kan emang kan kayaknya isu-isunya Gen Z banget ya, yang mental breakdown, ya kan, lagi galau gitu ya.
Tapi pemainnya emang harus Gen Z juga ya berarti ya Mas ya? Ini aku mau tahu dulu proses pemilihan pemain. Kalau kita kan lihatnya wajah-wajah baru ya kan, yang masih fresh gitu. Gimana dari Mas Rudi sendiri waktu ketika sudah dibuat, ini berarti kan Mas Rudi sendiri yang nulis ya ceritanya. Terus ketika, pemainnya sih ini, di bayangan Mas Rudi waktu itu apa? Pasti bilang wajah baru tapi nggak bisa buka kacamata, ya nyesel gitu ya. Pengennya pamer mas. Ya nulis saya, tapi saya didampingi sama penulis baru juga ya. Namanya Jemima. Karena kadang-kadang saya kan bisa nulis, bisa ini punya ide, tapi kadang-kadang kita harus di-trigger dulu tuh. Ada yang nulis panjang dulu, baru kita revisi gitu. Enaknya gitu. Nah, Jemima juga penulis yang memang dekat sekali dengan hal-hal seperti itu. Jadi memang dari awal gini, problemnya saya di film itu kan adalah bagaimana ya orang, ini kan film punya misi berarti ya, dengan tadi kita angkat kegelisahan-kegelisahan tersebut. Artinya kan penonton harus bisa percaya nih, bahwa this is happening gitu kan. Nah, aku sangat sulit tuh kalau semuanya pemain terkenal semua, karena setahun aja kita kan film udah ratusan ya. Bisa jadi yang gue pakai di sini main di film lain kan. Artinya mereka ingatnya yang karakter itu apa yang bisa gue alihkan ke sini enggak. Itu akan sangat sulit buat aku ngemuterin gitu loh. Apalagi kalau filmnya sebelumnya sukses luar biasa kan. Terus gue pakai di sini. Itu gimana? Paling aman adalah aku harus menggunakan real people. Gitu yang memang sangat segar supaya penonton nggak punya dulu jarak bahwa kan dia kemarin main film religi, ini kok, gue lebih suka dia di film ini malah ngeri aku kan. Tapi kalau baru kan mereka nggak punya pikiran-pikiran itu, at least satu step gue udah lewat. Nah terus mereka ini kan, aku kan nggak tahu mereka di mana kan nih orang-orang ini. That's the problem kalau orang baru kan. Karena zaman sekarang nggak kayak zaman dulu yang kita ketemu di mall atau di ini, mau nggak main film? Oke om, sekarang enggak. Kalau kita tanya, mau main film nggak? Peran saya apa? Makanya ini kurang asem. Jadi kadang-kadang kita nggak mudah gitu loh. Malah mau banyak mereka maunya dibanding kita gitu. Nah kalau kayak mereka tuh ketemu kan ada yang online, ada yang kenal siapa, ada yang siapa gitu yang kita tetap kita tes ya kan. Waktu itu kan yang satu ngirim online, kalau CD waktu itu online ya kita ya. Itu online dia ngirimin gini. Kalau Abielo waktu itu datang ke rumah, kita tes bareng di situ ya kan. Dikasih waktu gitu dan menurut aku itu yang paling enak sih gitu menggalinya. Jadi di situ bisa kelihatan kan kalau misalnya casting tuh nggak cuma performance test ya, psychological testnya juga ada. Just itu yang nggak disadari mereka sebenarnya kan, kayak pancingan-pancingan pertanyaan, reaksi mereka gimana, ini apa, itu malah lebih penting dibanding performance. Kalau performanya bagus, tapi pas yang bagian itu kayaknya ini agak susah nih kayak ini. Reaksinya nggak sesuai yang gue harapkan, bisa jadi performance-nya bagus tapi I don't deal with them anymore gitu. Mungkin nggak the right person aja kitanya gitu, tapi bukan berarti mereka nggak berbakat. Tapi performance and psychological itu kunci sih menurut aku. Makanya itu kita akhirnya dari semua banyak aja yang kita temukan ya mereka-mereka ini gitu. Banyak teman-temanmu kok, kita ngasih ini aja sih, ini kan agak oke nih, ini kan lebih mendingan ini. Nggak bisa, ini kan masalah you mix and match people in the one team kayak pemain bola kan, tim bola kan. Nggak bisa semuanya jago-jago tiba-tiba bikin gol juga belum tentu. Iya betul. Ini have to be the right person. Ini aja kan lu kan berapa karakter gue pindah-pindah kan? Ya kan? Iya. Karena emang harus begitu supaya the right person for the right character. Oke, sekarang kita mengenal lebih dalam para pemain kita ya. Dari Cindy dulu mungkin ya. Ini Cindy ceritain ini pertama kali main film atau sebelumnya udah pernah main film, terus di sini sebagai apa? Pertama kali banget, Bu. Pertama kali banget? Bener-bener pertama kali banget. Not even film mahasiswa sebelumnya. Ini bener-bener pertama kali on camera. Biasanya aku kan drama panggung gitu. Oh, kamu sebelumnya main apa, teater? Drama gitu di atas panggung gitu. Jadi ini pengalaman pertama juga sih. Oke, terus kamu gimana? Maksudnya tahu ada film ini terus ikut casting tuh karena gimana waktu itu? Kan Mas Rudi open casting tuh di Instagram. Ya udah aku apply, terus habis itu disuruh kirim video casting, udah terus ke-skip pula katanya. Sempat ke-skip. Ke-skip katanya, nggak paham sih ke-skip gimana maksudnya, cuman aku nggak kepilih lah awalnya tuh. Belum gue lihat udah nggak. Dia mah gitu. Iya, jadi ke-skip. Jadi awalnya kan aku apply for Nala, terus ternyata nggak lama aku lihat kayak berapa minggu kemudian sudah terpilih pemeran untuk Nala. Ya kan, gue inget banget. Terus aku sempat sedih sih, ini jujur aja aku waktu itu sempat sedih. Gue mikir nih apa gue unfollow aja Instagram. Sumpah gue ngomong. Enggak gue ngomong. Beneran. Ini kalau mau di-cut katanya. Nggak apa-apa, harus terus. Serius, aku ingat banget aku waktu itu pas sudah terpilih 4 pemain semua.
oh aku nggak kepilih karena aku sejujurnya pengen di sini. Kenapa? Aku suka gitu sama karakter ini walaupun belum diceritain ya secara ininya tentang apa, detailnya tentang apa, tapi garis besarnya udah ada. Jadi kayak aku udah suka tapi ya nggak kepilih. Terus habis itu udah apa gue unfollow aja Instagramnya, cuma nggak apa-apa deh. Terus udah gue like-likein deh postingannya, caper dikit sumpah gue nggak mau. Kalau Mas Rudi siapa tahu kan masuk notif dia. Siapa Gue nih? like-likein semua postingannya. Like. Iya serius. Terus habis itu one day tiba-tiba aku inget banget. Aku lagi di mobil, terus habis itu kalau nggak salah Mas Rudi tuh yang ngechat, dia ngechat kamu mau nggak jadi ini gitu. Terus tapi Mas Rudi tuh nggak bilang kalau aku tuh lolos apa enggak. Jadi gue sampai nanya, ini sebenarnya gue lolos nggak sih maksudnya atau ada casting lagi gitu. Terus dia lanjut ngomong tapi lanjutnya tuh sampai ngomongin fee gitu loh. Terus kayak tapi budgetnya nggak besar ya, cuma segini. Terus gue kayak iya jadi maksudnya gue keterima apa enggak gitu loh. Sebenarnya ngomong dulu gitu. Keterima apa enggak. Terus habis itu Mas Rudi juga kayak kasih apa disclaimer gitu. Tapi di sini nanti kamu harus ini ya improve sendiri soalnya nggak ada dialog gini-gini. Jujur li gue nggak paham tuh maksud dia apa. Film kagak ada dialog lah. Terus dia tanya bisa apa enggak. Gue nggak paham, dia ngomong pokoknya bisa nggak bisa. Bisa. Bisa nggak bisa Mas bisa gitu. Karena serius ya sejujurnya kan aku kayak maksudnya casting sana sini tuh nggak ada yang keterima karena aku belum punya nama kan. Makanya aku makasih lah Mas Rudi dikasih kesempatan ya kan, dikasih kesempatan untuk main di film ini even though aku belum punya nama gitu. Iya. Jadi siapa kamu di sini? Maya, Jadi Maya. adiknya Nala. Nah, kalau Abiela gimana nih? Ceritanya sama nggak nih kayak Cindy? Sama sih. Kalau sama maksudnya pertama kali main film. Pertama kali main Perdana, film ya? gitu. Perdana, oke. Terus Terus prosesnya udahlah, ketemu gue proses segala macam. ketemu Om di Om Rudi kan lagi nyari tuh pemain kan, karakter kayak SMA gitu-gitulah. Lu harusnya jadi Marlo waktu itu masih. Iya, jadi casting lah. Jadi si Om Rudi nyari nanya ke Tante Oni. Terus Tante Oni nyampe lah ke bokap gua nyampein ke gua. Yo kamu mau nggak ikut casting nih, siapa tahu kan keterima, nyoba-nyoba. Ya udahlah. Siapa tahu kan keterima kan. Iya. Yaudah akhirnya ke casting, datang ke rumah Om Rudi. Awalnya casting tuh buat jadi karakter lain. Bukan yang sekarang gitu. Ya, awalnya datang ke rumah Om Rudi, ngobrol-ngobrol kan sama bokap gue juga, ngobrol sama Om Rudi kan kenal kan, ngobrol-ngobrol. Yaudah akhirnya udah selesai, bokap gue disuruh keluar, casting lah kita berdua. Om Rudi kan jadi yang kameramen sekalian jadi Sutradaranya. sutradara juga kan. Coba kamu peranin situasi lagi kayak gini, kamu nanggepin gimana coba balasnya. Udahlah, acting marah, acting kesel, sedih, udah dong. Selesai, terima tuh langsung on the spot. Jadi main. Oke, udah. Oke. Sejalannya waktu, jadi beberapa sutradara kan ada beda-beda ya cara dia ngedidik aktor-aktornya. Iya. Ada yang reading, kalau Om Rudi kan workshop. Jadi workshop terus jadi sebelum syuting tuh simulasi. Kita langsung depan-depan sama pemain, kita latihan, terus langsung depan on cam. Jadi ini yang kurang apa. Pas lagi workshop, tiba-tiba kan tuh jadi karakter lain kan. Dipanggil lah sama Om Rudi sama Mbak Rina juga. Yo kamu mau nggak ganti karakter? Oh, Jadi jadi ini. kamu udah sempat pelajari satu karakter terus Udah tiba-tiba lumayan lama. terus tiba-tiba ganti peran. Itu juga sebelum itu juga lagi jadi latihan kan. Panggil lah, yaudah. Kamu kayaknya kamu lebih cocok kayak gini. Ya kan aku pikir-pikir juga ya. Pemeran utama kan lumayan dong kan baru pemeran datang. Tadinya bukan pemeran utama. Bukan membantu. Supporting. Terus akhirnya ditawarin jadi gimana nih peran utama. Ya udah awalnya kan tawaran kan, ih ragu nih gimana ya. Karena bebannya tambah berat ya sebenarnya kan. Iya tapi ya seneng lah Om. Iya. Siapa sih nggak seneng gitu kan. Yaudah akhirnya nelfon bokap dulu kan, ini gimana? Terima dong. Yaudah langsung jadi. Dari situ selesai ngomong deal, langsung ganti ke Gito. Gitu. Oke. Kayaknya kalau misalnya sahabat Kompas Satu kalau melihat Abielo nih kayaknya mukanya nggak nggak terlalu nggak kayaknya maksudnya mirip seseorang gitu. Kalau tadi udah sebut mungkin bisa dikasih tahu nih Abielo. Mirip siapa ya? Jadi Abielo ini adalah adik dari aktor juga Julio. Itu marga Bokap.
Bokap ya? Manado. Itu apa sih? Oh Manado ya, Parangkuan. Oke. Manado. Oh, Sembiring Batak. Ah iya, apa tahu sih? Tapi aku mau tahu ini berarti kamu apa karena papa dan abang terjun juga di dunia perfilman, kamu terdorong atau seperti apa akhirnya momen? Enggak ada. Ya? Gak, awalnya tuh pengen terjun ke musik. Oh, Suaranya bagus. Awalnya pengen kamu terjun apa ke musik. penyanyi kamu? Iya, berarti? iya. Oke. Aku pengen terjun musik dong. Heeh. Sebelumnya juga pengen masuk film tapi rencananya tuh tahun ini. Oke. Jadi udah ngomong sama ada manajer gitulah. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Yaudah yuk kamu, kan dulu kan aku gendut ya. Oh, oke. 50 kilo lah. Terus ya udah kamu tahun depan mulai aja kamu turunin dulu, kurusin dulu gitu, biar tertarik kan. Tiba beberapa minggu setelah itu tawarin lah sama Om Rudi, udah kira masuk. Jadi belok dulu bentar. Belok dulu ya. Dibelokin dulu nih sama Om Rudi. Terus pas lagi casting di depan Om Rudi langsung tuh gimana kemarin? Ada pressure ya. Pressure ya? Karena sama Om Rudi kan gimana Iya, gitu ya. langsung sutradaranya Langsung gitu loh. Terus bokap di luar gitu. Bokap di luar kan. Itu kayaknya udah kalau double ini ya. gimana nih ntar ya. Ya udah harus berkamera juga kan. Ya, Oke. ya pedein aja lah. Oke. Gaskeun. Tapi mau tahu dong tantangan Cindy dan Abielo di film ini tuh apa sih? Waktu mungkin setelah casting terus akhirnya bermain di sini, ketemu sama pemain-pemain yang lain, disutradarai oleh Mas Rudi sendiri gitu ya. Mungkin diceritain apa sih tantangan terbesarnya di film ini? Aku dulu. Boleh. Lumayan banyak ya Bu, karena ini kan pengalaman pertama, nggak ada pengalaman on camera, jadi aku harus belajar bagaimana caranya nggak natap kamera gitu-gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku ini yang tertua di antara mereka, tapi aku jadi yang termuda. Di film ini aku jadi yang termuda di antara mereka. Aku beda umur lumayan loh sama dia. Jauh. Berapa tahun? 6 tahun, aku 6 tahun di atas dia. Ini memang masih bocah pigi. Jadi beneran itu lumayan sulit untuk beradaptasi bagaimana aku bisa bergabung dengan mereka bertiga, aku kan berempat. Bagaimana caranya aku bisa terlihat membaur ya Bu, kebetulan nih jangan jadi kayak kakaknya gitu. Iya, harus jadi adik kamu ya. Iya, aku bahkan jadi adik di sini, termuda di antara mereka. Itu yang kedua. Ketiga adalah film ini tidak ada dialog seperti yang Mas Rudi udah disclaimer ke aku. Tidak ada. Jadi itu semua kita kembangkan sendiri karena kita udah pendalaman karakter sendiri, breakdown karakternya sendiri. Jadi tantangannya itu kalau misal kita sampai salah breakdown karakter kita nggak tepat dan lain-lain, itu hancur semuanya. Gitu. Dialog ada tapi dialognya nggak gue tulis, mereka ciptain. Iya. Jadi Semuanya berarti Semua. kayak gitu. Wow. Jadi nanti kalau kalian nonton itu hampir semuanya kayaknya 98% lah gitu. Itu semua dari hati kita semua. Oh, oke. Apa yang kita rasakan terhadap satu sama lain, ya itu yang tercurah. Nah jadi itu tantangannya loh. Kalau misalkan kita, kenapa ya ketawa? Soalnya kalau yang nggak bisa hidup dengan pressure itu mah selesai ya. Oh iya, saya hidupnya emang terpressure ya Pak. Gitu, jadi ya gitulah. Bagaimana tantangannya, bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati si karakter ini dengan tepat gitu. Penasaran berarti skripnya isinya apa ya kalau nggak ada dialognya ya? Intention doang kan Pak? Yes, Ya, gitu. intention. Itu kalimat paling tepat. Mantap. Kalau Abielo gimana? Tantangan kamu selain Tantangan saya? dari pergantian peran tadi ya, tiba-tiba jadi peran utama Ya, itu gitu. lumayan sih. Itu gimana ceritain dong? Ya mendalami perannya ya, kita kan juga apa ya? Kita improve semua kan. Jadi cuma dikasih skrip, terus kita lagi jelasin ini sekarang saya sama Om Rudi lagi jalan sini, terus ntar kamu ngobrolin apa, terus ntar ketemu siapa. Nah itu kita improve semua. Jadi harus cepat sih ya, kita harus nyari kata kalimat-kalimat tuh, terus harus berarti, terus harus penonton juga harus ngerti gitu loh. Apa nih yang disampaikan sama Gito tuh apa gitu loh. Tuh, terus depan kamera sih juga lumayan ya. Karena kan depan muka itu begini kan, karena harus mulai kebiasa kan. Intimidatif banget. Dari kanan dijebok ke depan muka gitu. Handheld kan dia. Kaget gitu, tapi harus tetap biasa aja Stay gitu. cool gitu ya, Stay tetapin cool. karakter. Walaupun dakduk gitu ya. Tuh, Iya, terus ada nggak ada yang sampai di tag berkali-kali karena kayak kekagetan gitu atau apa gitu? kaget itu sih enggak ya.
Paling kalau misalnya take ulang-ulang tuh biasanya ada yang kurang gitu performa Oh, kita. Ada yang, oke. aduh ini kayak kurang sih om ya. Soalnya setiap kita ada yang kurang tuh biasanya selalu nanya, om ini kurang nggak sih? Ada yang perlu diulang lagi nggak sih? Jadi kita maksimalin banget Tapi gitu. karena simulasinya panjang waktunya, jadi pas take ya, pas syuting udah ngalir aja. Jadi pemanasan dulu. Jadi sebelum misalnya lagi syuting ini, kita yang ntar misalnya lagi scene fighting nih, latihan dulu sebelum on scene gitu. Latihan biar. Oke. Mas Rudi, aku penasaran kenapa Mas Rudi bikin konsepnya Begitu. tidak ada dialog. Oke. Jadi gini, berdasarkan pengalamanku Oke. beratus-ratus tahun di film, Kayak fosil. 5 tahun ya, Iya. Mas ya? Bukan berarti gue paling pinter ya, enggak. Iya, Tapi iya. justru karena gue banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan menemukan banyak masalah-masalah, akhirnya gue simpulkan satu metode yang menurut gue cocok buat gue ya. Yap. Adalah ketika kita nulis skrip, kita kan belum terbayang siapa yang main dan seperti apa dan apa yang mereka bisa berikan. Kalau gue mau plek-ketiplek, cocok nggak kalimat ini dia omongin sama dia? Bisa ngasih, bisa believable nggak? Mungkin bisa, tapi apakah nyampe nggak gitu? Kedua, kan ada istilah, lo harus mendalami dan menggali dong. Nah mereka pas gue kasih PR itu benar-benar digali nggak di luar? Kalau kayak begini, enaknya adalah mereka otomatis menggali Yes. in front of me gitu loh. Jadi konsepnya tuh gini, aku kasih peristiwanya, lo berdua lagi ini, lagi ketemu gini-gini ya, coba lo keluar dulu, nanti presentasi ke gue. Oh. Direkam, terus presentasi. Jadi gue ngeliatnya juga dari playback, karena kita jadi become audience kan. Iya, iya. Nah ini belum believable nih, yang ini masih berasa ini nih, gitu, balik lagi, ulang lagi. Jadi kayak kita simulasikan apa yang ada di skrip, itu kita gelar peristiwakan, ibaratnya, untuk menjadi simulasi yang real, gitu loh. Dan itu kita edit akhirnya, semua hasil simulasi kita edit menjadi satu, sehingga menjadi satu film, udah. Jadi kayak mock-up udah, film aslinya. Kelihatan kan enak jadinya, kurangnya apa nih, nggak ini. Jadi, udah enak, kita udah punya kayak previsualisasi dari apa yang akan terjadi. Nah, belum nyampe nih sedihnya nih ya kan, waktu itu yang kita ketemu, yang di turunan misalnya kayak gitu kan, yang lu ketemu dan mau nge-grab dia kan, itu kan juga harus kita tahu, nyampe nggak ya? Karena kan banyak dilema-dilema. Nah, ketika mereka juga dikasih kebebasan untuk meng-questioning karakter. Kayak nggak gini mas, ini kan dia gini, bukannya harusnya gini ya. Nah, itu yang gue harapin dari pemain. Kalau gue kasih skrip itu kan hanya tulisan di atas kertas. Yang ngasih nyawa siapa? Para pemainnya. Nah, kalau di out there, kita berharap mereka kasih nyawa, tapi kan you cannot guarantee it. Karena sistemnya kan kita bikinnya begitu. Tiba jadi, pokoknya sama ya, plek. Selesai. Nah, itu baru yang faktor satu ya. Faktor dua, cara gue nge-shootnya, simulasi dan on the set, itu one camera takes all. Jadi mereka nggak ada safety net untuk salah. Karena gue kalau mau misalnya kamera gue kan jalan nih gini, semua gue tangkap dalam One waktu take gitu ya, Mas, kesatuan. ya? Iya, one shot itu ya. Tapi kalau ada yang kurang shotnya, ada cover ya gue cuma mengcover yang gue butuhkan aja, tapi nggak gue ulang lagi dari awal. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka memang nggak perlu safety net. They're already good acting gitu loh. Jadi menurut gue itu bisa menunjukkan kepada penonton juga bahwa this is real gitu loh. Karena nggak gue edit bagian itu, langsung gitu. Ada yang 9 menit, ada yang ini gue roll semua. Nggak ada gitu. Tapi kamera gue gerak bersama mereka gitu. Dan kenapa harus begitu? Karena gue menghindari juga yang film terlalu teknis. Kamera manteng masuk cepret, push tek, terus nanti gini lagi tek. Jadi nggak real kan? Padahal kan kita ada isu yang sangat penting. Jadi gue takutnya itu menghambat keteknisan itu. Makanya akhirnya gue lempar ke sistem ini untuk kita jalankan. Gitu. Aku penasaran, ini untuk para pemain ya, untuk pertama kali main film terus langsung disutradarai sama Mas Rudi dengan konsep yang tidak ada skrip. Bukan tidak ada skrip, tidak ada dialog gitu ya. Gimana? Diceritain dong pengalamannya. Apa yang menarik? Ada kejadian menarik nggak waktu selama proses syuting atau seperti apa? Aku dulu. Iya, boleh. Jujur, aku merasa seru banget dan suka banget. Justru aku merasa di sini kehadiran aku itu berguna gitu. Ada kontribusinya gitu. Jadi benar kata Mas Rudi, kalau misalkan hanya skrip plek-ketiplek, dan bahkan kan ada sutradara yang nggak suka kalau dikutak-katik gimana kan. Maunya gua kasih Sesuai ini, lu gitu ngomong ya. ini gitu kan. Nah,
Kalau itu berarti kita harus lebih sulit gitu loh, karena berarti dari luar ke dalam. Kalau ini Mas Rudy nggak ada dialog ya, berarti kita dari dalam keluar. Karena kita udah tahu intinya apa, jadi kita cari sendiri perasaan yang mau disampaikan apa, message-nya apa. Berarti kan itu dari dalam keluar. Kita udah ngerti intisarinya apa. Dan menurut aku dengan cara itu penonton pun bisa lebih nangkep rasanya gitu. Ya serunya itu kita menggali bareng-bareng, bener-bener misalkan scene ini aku sama gitu ya, ayo kita gali bareng-bareng. Kira-kira kalau in real life mungkin gak sih lo ngomongin itu ke gue? Kalau nggak mungkin kan ngapain kita tampilin, kan ini emang mau real gitu kan rasanya. Dan banyak juga waktu yang memang susah juga kita temukan ya dialog itu kan. Iya benar. Even kayak cuma sesimpel apa tuh yang waktu itu kita pas simulasi sampai ngulang-ngulang kayak orang gila tuh. Ya itu yang lo mau narik lo lagi. Oh iya, cuma perkara itu doang, ngulang dari sampai 2 jam lebih loh. 2 jam. Simulasi itu pas Nah, simulasi. biasanya kalau kayak gitu tuh kadang-kadang kan kita, skrip itu ada sebagai gambaran semesta. Oke. Our semesta. Yang udah full pun itu kita akan rubah-rubah lagi tuh kan skrip itu. Peristiwa ini nggak ada, jadi ini, nanti jadi ini, segala macam gitu. Karena ketika kayak yang tadi dibilang kok diulang-ulang, bisa jadi emang itu nggak the right peristiwa yang tepat itu buat. Benar. Karena kadang-kadang gini, yang kita takuti ya, kenapa skrip kita harus gituin, nggak ada, tanpa mengurangi rasa hormat sama scriptwriter, ini kan it's not about, ini kan masalah cara kan. Iya. Karena aku kan tetap butuh scriptwriter segala macam. Bahwa jangan sampai peristiwa itu diciptakan karena kita pengennya lu kesini aja. Ya kan kayak Tuhan aja menciptakan kita di dunia, the bread, and then ada yang kita hadapi kan. Tapi kan yang kita hadapi itu karena keputusan yang diambil sama kita sebagai manusia, karakternya bagaimana. Bukan karena penulis yang maunya begini. Iya, betul. Nah itu yang ngeri kalau sampai begitu gitu. Iya. Berarti ada banyak apa ya perubahan dalam proses ininya juga ya? Banget. 90 derajat. Bahkan aku peran Maya. Maya ini dulu awalnya dibuat kayak cimit-cimit gitu yang kayak tau gak sih kalau di film kan ada kakak nih yang hidupnya gitu, adiknya yang kayak jadi kayak childish cheerful gitu ya ya. gitu. Awalnya Maya tuh kayak gitu, Bu. Jadi kayak lama-lama pas kembangin karakter Iya. di breakdown gini-gini, nggak masuk kalau Maya kayak gitu. Jadinya Maya ternyata hidupnya juga sad. Oh, Dan itu dari dia loh, bukan dari gua. akhirnya kamu Sama-sama Itu yang lah. aslinya sendiri dia tuh. karakternya. Dan makanya aku kan akhirnya bilang ke siapa, ke yang lain kan. Cindy ngasih sesuatu ke Maya. Tadinya Maya itu kan just another sister yang memang kebetulan ada di situ kan. Iya, Dan kebetulan dia- lagi ya, bahasanya. ya maksudnya emang kayak nggak penting nih, tapi masukin deh. harus ada adil lah, maka semuanya anak tunggal kan aneh. Tapi kan itu aja reasonnya udah salah. Reason gue aja udah salah nih. Iya. Harus gue akui bahwa gue menaruh karena dia for the sake of bahwa keluarga ini jangan anak S1 juga dong. Itu aja udah salah sebenarnya kan. Iya. Tapi kan dia akhirnya memberikan nyawa. Nah kalau dia nggak memberikan nyawa, lu bayangin tuh Maya bagaimana. Sekarang Maya is one of the thing yang emotionally people will attach. Pasti. Iya. Yes. Oke, ibu ini juga mau nanya ke adiknya ini. Tapi Bu ya, Gak apa-apa, lebih enak kamu manggil pernah Bu, dipanggil gitu. mbak, pernah dipanggil ibu. tapi ibu paling seru sih. Kalau Bella gimana? Pengalaman di direct langsung sama Mas Rudy dengan tanpa skrip dan banyak perubahan dan pertama kali kamu main film juga seperti apa? I feel honored ya karena sama Om Jangan Rudy depan langsung gua. kan. Ya kan senior gitu, lama, film juga bagus-bagus. Iya, Gila kan, booming gitu. Heeh. Dan filmnya Mas Rudy ini membangkitkan perfilman Indonesia pada masa Iya. itu. Tepuk tangan dong Iya guys. kan, siapa yang udah tahu AADC ya kan? Nah, gimana? Kenapa sih Dan nggak menghancurkan tahu gitu sistem loh. yang ada. Musuhnya banyak. Musuh-musuh. Gimana Bella? Enak sih. Karena kan kita juga krunya dikit ya. Berapa orang ya? 14 pokoknya- belasan lah. Krunya 35 sama pemain jadi total 50. Oh iya segituan lah. Itu enak terus setiap workshop atau kita syuting tuh kan sekarang udah selesai ya. Bawaannya tuh pengen balik lagi. Asik. Karena kan serasa kayak keluarga gitu loh. Padahal disuruh balik lagi nggak mau juga. Mau dong. Ini jangan peres lu. Terus kalau gitu aku nanya gini, ada pressure tersendiri nggak dari Mas Rudy ketika kamu memerankan Gito di film ini? Buat aku sih nggak ada ya. Bener-bener kamu bisa mengeksplor karakter ini semua. Bisa karena kan kita dari workshop kan udah explore sendiri, kita udah mendalami karakter Gito gitu loh. Jadi Gito kayak gimana juga kadang tuh kebawa. Misal lagi keluar lagi sama teman gitu. Jadi keluar Gito bukan Abielo gitu loh. Jadi kebawa gara-gara workshop kan
bagus. Iya ya. Kamu ada referensi nggak sih? Maksudnya ketika disuruh membangun karakternya si Gito ini, dia karakternya seperti apa sih? Maksudnya sosok yang apa? Kalau tadi kan katanya ternyata sad ya. Tadi awalnya cheerful gitu. Nah kalau dari si Gito gimana? Gito tuh broken home. Oke. Tapi dia kalau keluar sama teman-temannya tuh dia nggak ngasih lihat kalau dia tuh sedih atau gimana tuh enggak. Cheerful aja sama teman-temannya. Tapi kalau di rumah dia udah berubah lagi. Jadi yang sedih, kesepian. Kalau dia sama Maya atau Nala atau Damar tuh udah beda lagi. Gitu. Oke, siap. Oke, nah kalau dari Mas Rudi sendiri, Ibu. gini Pak. Kalau tadi kan dari para pemain tantangannya. Kalau dari Mas Rudi sendiri tantangan, ini kan isunya kalau aku lihat apa ya sangat relate sama mungkin banyak orang gitu ya. Mungkin pernah mengalami hal yang sama, bullying, mungkin pelecehan seksual dan apa ya masalah-masalah dalam keluarga gitu ya, orang tua dan anak. Apa tantangan terbesar Mas Rudi ketika kayaknya saya akan buat film ini gitu? Bahwa film ini bisa jadi itu udah tantangan sebenarnya. Karena waktu itu kan aku pengen menciptakan sistem baru yang gini. Ketika kita udah berpuluh-puluh tahun ya, beratus-ratus tahun di industri, aku tipe orang yang memang syuting tuh kayak kalau keramaian juga susah. Ratusan orang tapi kok malah berisik itu pas syuting, malah berisiknya dari kru-kru kita gitu misalnya satu, kedua. Jadi kayak riwah gitu loh yang gitu. Mungkin karena gue introvert dan memang nggak terlalu seneng orang banyak gitu kan. Terus kedua kok semuanya kayak berat ya. Pas syuting tuh kayak mindahin ini kok berat segala macam. Makanya waktu aku mau bikin film ini aku mau semuanya light. Aku mau kalau perlu diesel portable. Kita pakai portable diesel kan? Iya. Pokoknya anything yang light karena apa? Yang penting peristiwanya jangan bukan peralatan kita. Jangan sampai peralatan kita menghambat gue tell the story gitu loh. Karena kan udah ada pemainnya, udah ada tempat lokasinya, ada kameranya, beng. Kan tinggal shoot aja sebenarnya kan. Jangan dibikin berat gitu loh, sampai kabel sampai aduh gitu. Plus gue nggak mau attracting banyak dari reaksi sekeliling. Gue mau real kan. Jadi nggak ada tuh ekstras yang ini kan orang-orang bener lewat aja. Cuma matanya gue suruh gini, kita suruh agak gini gitu aja. Tapi yang real gitu loh. Tantangannya itu pertama. Kedua di tengah gempuran-gempuran yang katanya orang adalah ini filmnya terlalu gelap, terlalu dark gitu ya. Itu kan agak statement-statement yang mematahkan gitu ya. Itu yang selalu aku hadapi lah gitu. Menurut aku hidup ini is all about that loh. Kita aja yang merasa gini, nggak ada yang berat. Hidup ini memang udah begitu. Every people's life gitu. Ini lu aja denial bahwa hidup lu happy terus, nggak mungkin. Impossible gitu. Ini is you aja yang ngerasa bahwa pop tuh apa sih? Warna merah doang, warna jeget doang. Nggak mungkin hidup lu 24 jam pop berapa 365 hari gitu loh. Pasti ada luka kecil di antara kita, jadi nggak mungkin orang nggak punya luka. Tinggal sekecil apa dan segelap apa kan. Makanya ketika ada satu statement gitu yang bahwa sebenarnya kegelapan tuh ada di antara kita semua, tinggal definisinya kan. Waktu itu gue temukan sebuah definisi itu kan kegelapan adalah ketiadaan cahaya kan. Nah, cahaya itu tinggal datangnya dari mana? Dari temen, dari orang yang kita baru kenal atau apa yang kadang-kadang light up out there dan asik gitu loh. Jadi tantangannya tuh lebih ke kita digempur dengan statement-statement yang mematahkan bahwa jangan bikin film kayak gini, itunya sih dan segala macam. Lo nggak bisa nih kayak gini syutingnya nih caranya nih, nggak bisa pemain begitu tuh caranya nih. Wah nggak bisa caranya nih nggak yang tradisional yang begini nih nggak mungkin. Masa pemain-pemain baru lo gituin, mana mungkin mereka begitu. Semakin gue digituin, gue semakin pengen nunjukin. Salah lo ngomong sama gue kayak gitu loh. Ini aja gue juga kan mau tayang kan, jangan tayang ini kemana. Dikasih tanggal tayang bagus kabur. Ya udah hajar lah, gila lo gimana. Yang banyak makanya bantuin dong hype. Pasti dong. Iya. Jadi memang apa namanya? Karena isu ini justru ketika mengangkat isu ini aja udah tantangan tersendiri ya Mas ya. Oke. Tapi maksudnya apa ya? Kalau untuk dari Mas Rudi sendiri melihat industri film saat ini yang memang didominasi dengan kalau sekarang kita lihat ada banyak sekali film-film horor gitu ya. Gimana Mas sudut pandang sebagai sutradara gitu ya, filmmaker melihat kalau aku tadi melihatnya memang Mas Rudi bukan sepertinya ya ketika membuat film bukan yang kayaknya akan ngikutin nih penonton karena banyak penonton lagi film ini bikin ini. Nah, justru lebih ke isu yang mau diangkat. Tapi kalau dari sudut pandang seorang filmmaker gitu Mas, melihat fenomena industri
perfilman saat ini? Seperti apa? Oke gini Bu. Konsisten loh Bapak ini loh. The good thing, bagusnya saya puluhan tahun itu mencoba semuanya. Karena aku waktu itu kan memang orangnya sering eksplorasi ya. Kadang-kadang genre-genre yang kita takuti justru gue mau ambil. Supaya tahu aja kan hidup cuma sekali kan. Just take it man, the risk gitu kan. Horor gue udah pernah. Ya kan waktu itu Pocong 1, Pocong 2, Pocong 1 dicekal malah giliran horor pertama waktu itu dicekal sama Pocong 1, Pocong 2 sukses. Pocong abis itu gue bikin lagi horor-horor ada yang nggak sukses, ada yang sukses. Dan terakhir kemarin gue bikin film Saya Patah, film tentang polisi yang nggak biasa ini kan film polisi udah pasti gagal kan, ternyata sukses gitu kan. And then gue bikin horor lagi kemarin Primbon kan. And then dulu gue pernah bikin film Mendadak Dangdut, completely different genre dan segala macam. Terus Mengejar Mas-Mas, terus Sembilan Naga, terus Mengejar Matahari. Jadi udah banyak film-film dengan tipe genre dan cara syuting yang berbeda. Pernah bikin film yang memang agak besar, gue nutup HI sampai Ratu Plaza itu gue ini ya hari Lebaran kan. Bang gitu, gue suruh kosongin nggak boleh ada karena itu surreal kan, nggak boleh ada anjing lewat, nggak boleh apa, itu juga pernah, tuh ratusan kru gue itu. Nah, itu lagi marah-marahnya gue waktu itu. Nah, tapi ternyata bukan masalah genrenya. Genre itu boleh horor dan segala macam, itu kan kemasan kita, cara kita tell the story kan. Jadi menurut aku itu udah bukan fenomena, di seluruh dunia pun horor it's paling atraktif karena paling easy roller coaster. Lo nggak perlu nunggu mood untuk nonton, aduh gue lagi nggak mood film, moodnya lagi begini. Kalau itu roller coaster yang memang standarnya orang akan seneng dengan thrillnya kan, apalagi mengandung unsur supernatural. Jadi gue nggak pernah menjudgment bahwa ini horor banget Indonesia, enggak, emang seluruh dunia juga begitu, even Hollywood juga horor kok. Jadi itu memang terjadi di setiap negara dan memang itu yang akan kita hadapi gitu loh, bahwa genre itu emang yang paling diminati. Genre kedua yang diminati pasti film komedi karena easy, ya kan? And then drama dan lain-lain itu. Kalau aku sebagai sutradara itu aku melihat bahwa tergantung kita mau mengangkat apa. Bisa aja kita tetap bikin film horor tapi kita mengangkat kegelisahan ini tetap bisa. Tergantung dalam sisi apanya gitu. Misalnya gitu ya, misalnya nih ya, ini mungkin mengangkat hal yang sama, tapi horor. Berarti apa? Mungkin mereka pas tidur malam, trauma-trauma mereka itu membawa mereka menjadi sesuatu yang berhubungan dengan supernatural, bisa. Mereka selalu merasa ada yang deketin. Masa itu kan jadi horor. Iya kan? Pernah nggak ada itu merasa takut mereka misalnya. Padahal emang ada, akhirnya kita bikin misalnya reveal gitu. Ya artinya, kesal genre itu hanya jubah untuk lo ini. Nah Indonesia problemnya adalah, yang disalahin tuh genrenya. Padahal bukan, emang genrenya, tapi cara menunjukkan filmnya begitu terus. Itu aja, tapi horornya nggak salah. Horornya nggak salah. Ya enggak lah. Gitu, tapi cara menunjukkan horornya yang begitu terus. Nah makanya ketika ada horor-horor yang luar biasa presence, itu kita berasa bahwa ternyata bagus kan. Horor Indonesia juga bagus kan gitu. Jadi, tapi kalau menurut aku pribadi, aku kan lebih ke drama kinda filmmaker ya. Even though genre horror mau genre action segala macam, it's all about drama man sebenarnya. Karena karakter yang diciptakan di situ, itu pasti ada drama kehidupannya kan. Kan nggak mungkin lo lahir gue mau nggak mungkin. Lo siapa? Apa yang lo hadapi sebagai manusia? Itu drama udah. Jadi sebenarnya semua yang lo sebutin tadi, itu semuanya bisa gue ambil semua genre itu karena semuanya ada root drama yang gue sukai itu. Yang ngeri adalah kalau lo bikin horor tapi nggak ada dramanya, yang penting muncul hantunya. Itu bahaya. Hantunya di dramanya kok. Dulu dia siapa? Iya benar. Selesai dari situ kita. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Mas. Mas Rudi kan dinilai sebagai salah satu sutradara yang karyanya sangat mempengaruhi perfilman Indonesia pada saat itu ya. Nah, kalau dari Mas Rudi sendiri menanggapi penilaian publik tentang karya-karyanya Mas pada saat itu gimana Mas? Itu gue the right person at the right time. Ya, kalau gue munculnya sekarang mungkin biasa aja gue pasti. Dulu tuh kebetulan gue muncul dari tahun 98, ya pokoknya gue udah 25 tahun lah ya. Itu di awal memang Indonesia lagi struggling filmnya kan. Terus tiba-tiba gue bikin film indie Bintang Jatuh dulu waktu itu. Gue keliling-keliling kampus, gue sewa-sewa teater. Karena waktu itu film gue ditolak TV. TV kan nolak film gue ya. Waktu itu belum ada ini sih. Terus gue bikin sendiri, ternyata dilihat sama Mira, sama Riri, akhirnya bikin Ada Potongan Cinta gitu kan. Jadi itu menurut gue the right moment, the right time. Dan waktu itu kesuksesan film gue itu juga too early for me. Itu berarti kan film kedua Ada Potongan Cinta. Itu kan langsung buah gitu kan, langsung kaget gue, langsung sok bisa semua gitu kan. Akhirnya tumbuhlah aku menjadi seorang yang arogan.
Musuhnya mulai banyak. I can do everything gitu kan. Inilah dari yang kita bukan siapa-siapa tahu-tahu bang gitu kan. Yang nggak suka sama gue juga pasti banyak. Gue nggak suka juga banyak ya. Terus tapi gue nggak stop di situ karena kan gue di saat gue sukses ADC itu gue sebenarnya masih hijau kan. Gue pengen nyoba bikin ini, gue nggak mau tiba-tiba karena tawaran gue pasti bikin kayak ADC semua. Ya standar lah, lu sukses ini ya udah lu gue tawarin bikin kayak gitu. Betul. Itu jebakan tuh, hati-hati. The money is good, tapi itu jebakan tuh. Kalau lu terima semua, lu akan bikin ADC semua, atau tipe-tipe putih abu-abu semua. Gue malah bikin mengejar matahari waktu itu. Iya. Ya kan, bikin mengejar matahari, dan itu salah satu cara gue. Bikin matahari, gue dianggap sebagai film laki, terus kan segala macam, gue bikin darak dangdut. Maksudnya, memang gue kan harus belajar, terus kata orang. Betul. Tapi kan lu malah membahayakan nama lu kan udah bentar. Ya tapi kan gue belum belajar. Gue nggak bisa sukses awal gue itu menjadi penahan gue untuk gue belajar bikin film A, B, C. Darak-darak gue, krunya semua murid gue. Cuman berapa orang juga sama kayak sekarang gitu. Nah, at the end of the day, 25 years later, I'm doing the same thing. Kayak mendadak dangdut sekarang. Kru kecil, semua gini, segala macam. So, di akhir-akhir ketika kita udah nyoba semua, ternyata industri film, dulu komitmen gue adalah gini, ketika kita bikin film pertama yang indie itu, gue udah komitmen dalam hati gini, mau ada bioskop kayak, mau nggak ada, mau ada TV, mau nggak ada, I wanna still make movie. Itu aja prinsip gue waktu itu. Makanya waktu itu kan, gue pernah dapat Piala Citra pertama tuh, gue ngomongnya seolah-olah arogan, padahal bukan itu maksud gue. Gara-gara statement itu gue banyak musuhnya tuh. Bahwa selama gue masih bernafas, film Indonesia akan selalu ada. Maksudnya gue nya bikin film. Gue nggak mikir bahwa industri akan ada karena gue, enggak juga. Tapi orang menangkapnya berbeda di situ. Maksudnya sombong banget nih orang baru film satu aja. Enggak, maksud gue, karena dari awal kan gue nggak ikut mereka ini, nggak di industri, kan gue tetap bikin film sendiri. Gue tayangin sendiri tempat yang gue kerja sama. Jadi mau ada lo mau enggak, ya I still wanna make movie because I love movie. Iya. Tapi Mbak, beban terbesarnya adalah ketika mereka mulai mengkategorikan gue kan sebagai kayak yang tadi itu, kayak misalnya bagi pecinta film-film gue yang laki, ketika gue bikin mendadak dangdut, mereka tuh langsung kecewa sama gue. Langsung kecewa. Kalau yang suka film horor gue yang pocong segala macam, tiba-tiba gue nggak bikin film atau bikin horornya jelek, kecewa juga sama gue. Jadi itu jebakan-jebakan yang akan kita lewati nanti, mungkin you guys will face that gitu, akan menghadapi itu, bahwa be careful loh, itu reaksi-reaksi orang tuh ada yang harus kita filter juga. Ada teman gue yang udah bikin satu film bagus tapi kan nggak sukses karena orang mengkritik. Habis itu dia nggak berani bikin film lagi, kan kasihan. Kasihan ya. So yang kita hadapi ini bukan apa yang kita nggak bisa lakukan sebenarnya, tapi the reaction of the people itu yang ini. Makanya statement lo tadi yang bahwa mempunyai pengaruh itu for some people mungkin akan berat banget itu. Kalau buat gue itu nggak berpengaruh apa-apa, karena gue waktu itu bikin film juga niatnya nggak ada punya pengaruh apa-apa ke film. I just wanna make movie because I love making movie. Sama kayak orang mau musik because they love making music. Nggak jadi beban berarti ya? Nggak jadi beban. Oke, nah untuk Cindy dan Abielo berarti ini kedepannya mungkin setelah akhirnya bermain film pertama langsung disutradarai sama Rudi Sudjarwo. Kalau dari kalian sendiri punya apa nih? Punya rencana apa lagi ke depan? Akan seperti apa di industri? Terus mungkin bisa diceritain apa sih tantangannya sebenarnya untuk memasuki industri perfilman? Ini kan mungkin baru pertama kali ya untuk kalian. Tapi kalau dari kalian sendiri aku pengen tahu, kalau dari tantangan untuk kalian tuh untuk bisa masuk di dalam industri perfilman yang di sekarang gitu ya, yang udah sekarang yang semuanya udah sosial media, followers dan segala macam. Buat kalian gimana? Aku dulu. Oke. Silakan. Mungkin aku jawab dari tantangannya dulu kali ya. Bener-bener tantangannya di zaman sekarang itu adalah Anda tidak punya nama. Anda tidak punya nama, Anda tidak dilirik. Tanpa melihat kemampuan, skill dan lain-lain ya. Langsung ditolak aja gitu karena kayak aku pernah kayak casting, terus habis itu Instagram kamu apa? Pas dilihat, oh followers kamu cuma segini. Iya, kenapa? Oh tadinya aku mau jadiin kamu BA sih. Dikira gue orang terkenal, Wak. Taunya pas dilihat di Instagram gue, followers cuma segini, gak jadi dah. Serius, aku sakit hati banget, aku sedih. Cuma nggak apa-apa, kayak itu beneran tantangan kita di industri perfilman Indonesia ya. Karena jadi aku bingungnya tuh gini, kok kayaknya bener-bener pintu ketutup ya bagi orang yang nggak punya nama gitu. Sementara kayak aku nih mulainya telat, aku udah umur segini, udah umur 24 tahun tahun ini.
Maksudnya kalau yang lain itu cewek-cewek gitu ya, selebgram gitu mulainya dari umur berapa, mereka foto-foto cantik gitu-gitu. Iya, Sementara aku itu dari dulu tuh nggak pede banget sama sekali. Aku tuh, aduh, nggak deh foto-foto gitu tuh aku nggak pede gitu loh. Aku baru mulai foto-foto tuh tahun 2023 gitu loh. Jadi kayak aku telat banget untuk bisa dapet followers gitu. Cuma menurutku kayak ya kalau followers mah gue beli juga bisa kok, cepeceng Iya. dapat berapa gitu. Kayak bisa nggak sih tolong lihat kemampuannya dulu Iya, gitu loh iya, dibanding jumlah followers dulu gitu. Itu sih tantangannya untuk para pemain-pemain baru juga kayak hopefully kita para pemain baru bisa bertemu dengan orang yang tepat, Iya, yang bisa memvalue kita tuh dari apa yang kita suguhkan gitu loh, bukan dari jumlah followers, itu. ya. Atau Iya. mungkin nanti bisa disebutin Instagram kamu di sini ya, jadi biar Aduh, bisa aduh, ntar saya dikira beli lagi, tiba-tiba jadi ngebom. sahabatkawan.com yang nonton Iya, tolong sini, di follow. Gitu, Bu. Jadi memang untuk ibu lagi. Aduh, tante, enggak dong, kakak. Iya. Jadi memang tantangan untuk yang memang kamu alami sendiri gitu ya, untuk bisa dilihat, terkenal gitu ya, memang harus, karena sekarang kan semua zamannya media sosial gitu. Iya gitu ya. Oke, Aku oke. waktu itu agak nyesel juga sih, kayak aku nyesel kenapa ya aku nggak pede dari dulu, kenapa aku nggak mulai ber-Instagram ria tuh dari dulu, kenapa baru sekarang gitu-gitu. Mungkin setelah di film Saat Menghadap Tuhan ini mungkin nanti akan ada banyak kesempatan terbuka untuk sini. Amin, ya kan, iya, banyak orang melihat. hopefully, ya memang karena dari dulu emang passionnya acting gitu, jadi hopefully kedepannya bisa terus bermain di perfilman ini. Oke, siap, mantap. Apalagi langsung dipegang sama Mas Rudi Sudjarwo ya kan? Mantap lah. Mantap. Kalau Abielo gimana? Tantangan kamu, mungkin kalau orang mikirnya Abielo mungkin ada abangnya, ada papanya misalnya gitu ya, akan lebih mudah mungkin pintunya kebuka. Tapi kalau kamu yang kamu rasain sendiri seperti apa tantangannya? Tantangan ya? Bagi aku sih apa ya? Mungkin ya nggak semua orang kalau sudah terkenal kan suka ya, misalnya dikenal banyak orang, tapi kan tuh preferensi orang beda-beda. Tantangannya mungkin netizen mungkin ngekritik atau apa ya, itu doang sih Iya, kayaknya. karena sekarang sosial media udah sangat-sangat ini ya, maksudnya Iya. kayak nggak ada batasan antara artis dengan para penggemarnya gitu. Terus kamu apa yang kamu lakukan? Kamu udah mulai privasi akun enggak ya? Aku tipe yang cuek sih. Oke. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ya udah. Gitu. Mungkin mereka emang iri atau apa, tuh gue mikir kayak gitu aja sih. Tapi kamu memang apa? Setelah ini kan tadi kamu bilang pengen ke musik, film ini dibelokin nih sama Mas Rudi. Kedepannya berarti mau tetap, maksudnya film tetap mau kamu coba explore lagi atau mau fokus di musik dulu? Pengen sembaring dua-duanya sih. Jadi ya misalnya kalau misalnya ada film, ya ada film, paling pengen ngeluarin single aja sih. Satu dua lagu. oke. Jadi kayak nggak film terus, nggak lagu gitu. Jadi ya sama lah. Sama ya. Mantap, Tapi belum tahu sih abangku. kapan. Iya. Mantap. Iya, karena kan dia masih muda sekali ya. Masih Baru panjang. umur banget. 18. Oke. Nah, apa namanya? Mas Rudi, berarti kalau dari Mas Rudi sendiri apa ya? Mungkin untuk kedepannya ada rencana apa? Terus apa harapan untuk industri film tanah air deh? Kalau aku ke depan ya rencananya membuat film-film yang mengangkat kegelisahan di sekeliling kita seperti ini. Mungkin kali ini kekerasan perundungan, mungkin nanti lain waktu apa yang aku gelisahkan gitu. Karena itu yang tujuan kita akhirnya gini. Sutradara banyak, ya kan? Tapi itu kan profesi kita. Tapi sebagai manusia kan kita masing-masing ada peran. Nggak mungkin lo diciptakan, ya kan kita bekerja dari 9 sampai jam 5, sama dong tugas kita di dunia ini. Enggak kan? Kan lo itu pekerjaan lo kan, tapi kodrat lo, tapi lo sebagai manusia kan perannya kan di kamar Tuhan udah macam-macam. Nah kalau aku tuh kayaknya memang harus udah fokus mengangkat kegelisahan yang ada, pertama. Kedua, memang harus bisa mengkombinasi antara bakat-bakat baru dengan bakat-bakat yang sudah ada. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang kuatnya itu ada di manpower sebenarnya. Makanya harapanku ke depan di industri film Indonesia adalah film itu adalah bidang yang sebenarnya bisa melibatkan banyak manpower. Nggak perlu memandang ijazah, background, pendidikan. Banyak banget line up di belakang layar yang lu bisa bekerja di situ. Ya kan? Kalau di depan layar jelas jadi pemain kan, tapi di belakang lu banyak kan. Nah, itu. Aku berharap semua sudah bisa melihat industri film, di bidang film ini sebagai bidang yang memang bisa menyerap banyak banget manpower sebenarnya gitu loh. Dan artinya
dengan kita mau bangsa Indonesia makin powerful, artinya aku berharap ke depan jangan hanya melihat seseorang dari follower, industri terutama. Karena lo baru saja menutup pintu atau menutup kesempatan seseorang yang sebenarnya dia punya luar biasa. Karena yang lo lihat followernya banyak dan yang sekarang terkenal dulu juga bukan siapa-siapa. Cuman siapa duluan yang mau pakai mereka kan itu. Sebenarnya kan kuncinya itu. Nah mungkin saya salah satunya. Tapi bayangkan kalau di industri memang bisa balance. Lu pakai yang udah follower banyak, tapi lu juga bikin film yang ini khusus buat pendatang itu baru. Pasti akan luar biasa. Iya benar-benar. Itu. Semakin ramai jadinya ya. Iya, dan film sekarang kan seperti Abiel bilang tadi, ketika dia bilang tadi, gue mau di film juga di musik, karena film dan musik itu kan memang satu kesatuan identitas ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi menurut aku memang di depan juga kolaborasi antara seni-seni lain. Terus kemudian kita bersatu di dalam film itu menjadi asik tuh, misalnya nanti posternya ternyata ada art lukisan, bisa nanti bikin pamerannya juga, bisa bikin pas screening bisa ini juga gitu, fotografi sama patung gitu bisa jadi satu gitu sebagai bentuk dari art form of that team gitu misalnya, whatever itu mungkin ke depan bisa semakin luar biasa sih. Iya. Ini tadi kalau misalnya tadi udah kita sebutin Mas Rudy ini udah 25 tahun ya Mas ya di industri perfilman Indonesia. Sebenarnya lebih sih tapi udah aku potong gitu. Biar pas 25 gitu. 27 kan enggak enak. Tapi mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih Mas, gimana sih ceritanya Mas Rudy bisa tumbuh menjadi seseorang yang latar belakangnya seni banget. Tapi sebenarnya kalau nggak salah orang tuanya apa Kapolri Mas? Iya, dari polisi gitu Mas. Itu mungkin ini pertanyaan fans nih Mas kayaknya nih Mas. Sampai dalam banget nih risetnya. Nah itu. Nah ini hubungannya sama filmnya juga sebenarnya. Jadi gini, kita sebagai orang tua, kegelisahan pertama dan yang selalu ada adalah anak gue nanti melanjut sekolah di mana ya? Nah kalau anak gue misalnya musik nih, yang nomor 1, sekolah yang seni banget, yang fokus di Indonesia di mana aja ya? Yang benar-benar tepat gitu ya. Terus misalnya anak gue ada yang lukis juga. Nah ini gimana? Nah maksudku kalau dulu zaman saya waktu muda kan udah jelas. Lu sekolah IPA, IPS, bahasa. Gitu kan. Kalau lu IPA lu bisa jadi insinyur, lu bisa dokter, bisa whatever lah. IPS, angkatan darat segala macam bisa di situ. IPS, karena bokap gue polisi, ya pasti ke anaknya adalah Rudy jadi polisi. Itu terakhir kalimat dia waktu abis stroke, koma kan ada sempat agak membaik 1 hari, 45 days. Ada 1 hari dia membaik, Rudy Akabri. Pasti itu kan, malah nggak mau gue. Nggak, maksudnya itu apa yang mereka tahu waktu itu kan memang ya gue kan bekerjanya di sini, anak gue bisa gue nafkahi keluarga karena ini ya lu jadi gue aja gitu kan. Begitu juga bapaknya nanti gini-gini. Nah tapi nowadays nggak bisa gitu, terbukti gue telat kan. Gue sarjana 4 tahun ambil di San Diego waktu itu, Bachelor of Science di manajemen yang gue nggak tahu apa aja isinya itu, yang penting C or better. Hasil ininya nilainya nggak ada nempel sama sekali kan. Terus abis itu kita juga bingung mau kerja apa gue ya. Nah tapi kan abis itu kan gue langsung mikir kok gue belum siap pulang gitu kan. Karena kita belum tahu nanti kok gue udah sekolah di luar negeri nggak kerja kan agak mau juga gitu kan. Ya kan ada teman-teman bokap sih tapi kan nggak semuanya pasti mau kita mintain tolong. And then gue for the sake of main-main dulu eksplorasi gue ngambil sekolah film waktu itu kan. Nah tapi kan itu gue nggak tahu mau jadi apa, cuma sekolah film supaya gue nggak diusir dari imigrasi aja, student visa. Kan harus ngambil sesuatu mas, ada student visa kan. Gue ngambil 2 tahun nggak pernah masuk juga. Nah, terus pulang, nggak tahu mau ngapain juga. Itu kenapa? Karena kita nggak tahu what to do kan. Karena kita waktu kecil tuh nggak tahu bahwa ada apa sih pilihan profesi gitu, nggak ada gitu. Cuman itu aja, pilot, ini dokter gitu. Paling bagus ya lu jadi presiden, selesai udah. Nggak ada di antara itu gitu loh. Nah, even menjadi wartawannya nggak ada waktu itu. Ada jurnalis tapi nggak nyampe yang populer gitu kan. Nah sekarang kan sama nih kita problemnya menurut aku. Kayak anakku gitu ya, anak gue udah tahu spesifiknya mau apa kok. Ya masa kayak kemarin aja sekolah di tempat yang agak umum, geografi yang merah. Itu kan berarti kan memang udah tuh istriku udah memicingkan mata, jangan nempetin sekolah nanti. Enggak, artinya itu kan ada hal-hal yang mungkin zaman sekarang anak-anak emang kalau dia passionnya udah jelas di mana, kita fokusin ke situ aja. Betul. Don't waste any more time gitu loh. Kayak gue yang dulu yang kita nggak tahu gitu kan. Zaman sekarang mungkin karena teknologi, jadi semua anak udah tahu early what they wanna do gitu kan. Udah fokusin aja. Nah, ketika fokus, pilihan sekolahnya nggak banyak di Indonesia. Yang gue bisa pilih gitu. Nah,
sebenarnya ya itu sih yang kenapa akhirnya film ini menjadi penting, karena ternyata ketika di karakter di film ini ada karakter yang akhirnya mereka dapat guru yang tepat. Akhirnya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dan akhirnya tepat untuk mengambil keputusan, karena at the end of the day ternyata yang membuat kita orang seperti apa adalah apa yang kita ambil keputusan berikutnya. Iya, Itu kuncinya. Jadi memang selain dari sudut pandang orang tua, ada sudut pandang Mas Rudy juga sebagai anak di sini ya. Iya. Betul. Nah ini ada, tapi kayaknya memang Mas Rudy punya apa ya Mas? Punya Keanehan itu. bukan, Oh. punya kepedulian segitunya sama perfilman Indonesia. Sudah sangat melekat sekali. Rudy Sudjarwo dengan film Indonesia itu sudah melekat sekali. Katanya sempat pernah jual rumah untuk bikin Bini-bini aku malu bioskop pas itu. di daerah-daerah. Iya, tahu aja ya saya. Iya dong. Oke, oke. Pernah jual rumah Iya, 45 Iya. Sebutin lagi angkanya. Detail banget. untuk itu gimana Mas? Maksudnya Iya, apa iya, yang itu dia. menggerakkan Mas Rudy untuk itu? Gagal lagi ya. And I lost it gitu. Jadi memang ya namanya gemes ya. Itu jeleknya saya tuh gitu, nggak bisa bisnis. Tapi karena kita di filmmaker, taunya kan berhubungan sama apa yang kurang ya, infrastruktur di film ya. Iya. Kan gitu kan. Ketika kita orang lain nggak mau ya duit gue sendiri aja. Kan sama kayak film ini juga. Ya kan? Lo nggak mau ya udah duit gue sendiri deh. Akhirnya gitu juga kan Edian Uday, karena akhirnya gemes Mbak. Kalau gue nungguin lo ya gue nggak jalan-jalan lah. Ya kan? Nah akhirnya gue waktu itu terlalu berani aja, tapi belum siap secara visi dan mental gitu ternyata. Jadi I lost everything because of that thing gitu loh. Dan kenapa bioskop waktu itu? Karena menurut aku, ya gue kan mau bikin film yang mungkin di sana bioskopnya mungkin cuman nggak menerima film gue kan. Ya gue mau dipasang di sini. Atau orang-orang yang lain yang memang mau dipasang di sini. Gue mau seluruh Indonesia, daerah gitu, kecil-kecil gitu kan. Tapi orang bisa hangout juga, kafe di situ, bisa casting juga di situ, bisa ada kafe, ada segala macam lah gitu. Mudah-mudahan yang punya Kompas denger di situ. Anyway, terus saya menjadi hub gitu, yang mungkin kalau lo dari filmnya, dari bioskop nggak bisa jadi duit bisa sekitarnya untuk menghidupi itu gitu. Tapi ternyata not easy. Ketika gue tawarin kemana-mana tuh ternyata kayak stupid thing gitu loh. Sama kayak gue waktu itu pakai pemain-pemain baru. Jadi pemain baru ini gue sebenarnya komitmennya udah jauh dari dulu. Gue pernah waktu itu bikin namanya website namanya giliranmukilo.com. Pernah. Terus gue bikin Reload Film Center itu bareng Monty waktu itu, akhirnya keluarlah tuh mendadak dangdut segala macam. Itu sekarang semuanya all the crew udah jadi profesional sekarang, udah bekerja di dalamnya, pemainnya juga. Terus gue bikin lagi waktu itu Underdog Kick-Ass waktu itu ada gitu. Ngomongnya break. Nah itu juga karena pemain yang baru kita mau angkat semua gitu. Tapi selalu dipatahkan. Makanya akhirnya aku kembali, mungkin gue salah arahnya. Gue harus bikin production house dulu sendiri. Dari sini mungkin makanya sekarang sebenarnya gue tuh kembali ke nol. Kan agak telat, everybody sudah bikin production house sendiri segala macam. Gue udah 25 tahun kemudian baru gue decide bahwa gue bikin PH, gue starting from zero, gue bikin ini film produksi pertama gue, nggak apa-apa deh dari duit gue sendiri juga lagi. Jadi gue nggak nyusahin orang gitu paling nggak. Udah kita jalan gitu. Berarti masih ada keinginan untuk mau bikin bioskop lagi? Semuanya aku masih mau bikin, tapi mungkin sekarang aku lebih fokus gini. Kayaknya gue harus bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Gue selalu percaya gitu. Jadi akhirnya gini, aku tahu kelemahanku lah. Kelemahanku selalu berhubungan sama manajemen dan deal with people gitu kan. Jadi nggak mungkin gue berurusan sama bikin bioskop itu di people semua kan. Ya kan, jadi itu aku harus menemukan orang yang tepat yang mau begitu gitu. Atau bikin sekolah acting dan sekolah film yang gue pernah bikin di Reload itu kan gitu waktu itu. Itu juga masih tapi mungkin jangan aku yang ngurus. Yang ngurus orang lain. Gue punya ide, lo invest, lo ini lo bikin gitu loh. Tapi at the end of the day kan sebenarnya itu Mbak. Jadi apa yang aku bilang tadi itu kan sebenarnya is all about manpower sebenarnya. Betul. Karena that's 300 million Indonesia ada gitu. Mungkin gue kenapa waktu itu kan aku pernah stroke ya sekali ya. Asal aku abis itu bikin sayap saya patah. Aku comeback from stroke itu berarti memang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa lo jadi filmmaker iya. Tapi filmmaker yang perannya apa? Nah, mungkin perannya yang untuk yang manpower fokus gitu, yang kayak gini gitu. Jadi ekosistem industrinya semuanya ikutan jadi bangkit gitu ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Panjang sekali ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih untuk para Cindy, untuk Abilo, untuk Mas Rudy yang sudah mau ngobrol-ngobrol soal film baru. Semoga sukses ya. Nanti semoga film ini mendapat banyak
perhatian dari publik, jadi orang mungkin bisa lebih aware lagi sama masalah-masalah kehidupan yang isu-isu yang diangkat di film ini. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita mau main games dulu ya sebelum kita mengakhiri ini. Masih ada waktu kan ya? Masih ya. Kita akan main games, jadi nanti akan ada potongan gambar dari trailer, terus nanti ada pertanyaan random dari situ, jadi tinggal jawab gampang aja. Baiklah. Jadi yang bisa jawab langsung dijawab aja. Kayaknya Mas Rudi harusnya sih tahu ya, karena sebagai sutradara kan wah ini. Oh, enggak juga lah. Enggak juga ya. Oke, nah Game ini adu dia. fokus. Baiklah. Oke ya, coba ya kita gambar pertama. Buset, Waduh. gelap amat. Ini mau kayak lo gue tau. Yang kelihatan pohon doang. Ini mau kayak lo. Ini mau kayak lo. Siap, 1, 2, 3, next. Pertanyaannya adalah apa warna pagar pada foto tersebut? Pagar yang mana? Putih. Putih bener nggak? Pagar sebelah kiri apa sebelah kanan apa sebelah Nah, nggak Yang tahu kelihatan, yang kelihatan di gambar aja Mas. Aku nggak lihat lagi kok. Itu kontrasnya tinggi bener. Iya, Kagak iya, bisa iya. di- Apa? ini Warnanya kurangin apa? dikit. Yakin lo? Putih? Putih ya. Putih ya. Ya, Ada bibi, jawaban bibi. lain? Putih? Sama. Oke, jawab. Jawaban yang benar adalah Putih. gitu ya kira-kira ya Oh, itu pertanyaannya. pagar ya? Kan gerbang. Yang di gambar aja Mas, jangan Iya, jangan habis kita tahu. kalau lokasi syuting. Oh, kita lokasi syuting kelihatan repot tiang. juga. Putih juga. Oke, next. Gitu. Mana-mana. Makanya kalau bikin film jangan gelap-gelap. Oke, siap. Next. Pertanyaannya adalah pertanyaannya Bang, apa warna anting? Aduh. Gila lo. Nggak Anting si expect ibu. lo. Ayo, anting Emang si ada ibu. warnanya ya? Ayo, ada anting si ibu. Emang ada warnanya? Apa ya? Anting bukannya semuanya begitu ya? Ibu siapa ya? Kan ada dua Ada dua. ibunya. Ibu yang mana? Ya nggak tahu kan tadi nggak. Lah, Anda yang difokus saya. Aduh. Ibu siapa? Wah. Ibu yang Yung. kelihatan pakai anting. Ayo. Apa tuh? Emas nggak sih? Emas. Emas nggak Emas ya. Kalau ibu-ibu biasa emas kali ya. Iya. Gue silver sih kayaknya. Silver. Mas. Emas. Oke. Silver, emas. Yang benar adalah Mana? Putih Oh, mutiara ya? warna Itu putih. bendolan itu ya? Iya. Iya, ini masalah. Kicik kali. Ayo, adu fokus ya, adu mutiara fokus deh. ya. Oke, baik. Oke, next gambar. Rambutnya juga putih. Ya ampun nih apa yang mau gue lihat ya? Banyak nih bendanya nih. Next gambar. Oke, 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapa jumlah orang Dua, pada foto? dua. Enggak, yang belakang ada. Tiga. Yang belakang Tiga. ada. Jendela Tiga atau juga. empat? Tiga deh. Tiga. Tiga, Mas Rudi tiga, berapa? tiga. 3. Empat deh, gua. empat. Gue gak ngomong empat. Soalnya gue liat Jawabannya belakang aja empat dia ya. ngomong sama siapa satu. Iya. Wah, Oke. terlalu jenius ini. Next. Linol. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan orang lagi tanya ini. Buku kali, buku ada Oke. berapa tuh? 1, Next. 2. Pertanyaannya, apa warna Wah, jam gila lo. tangan? Pas gila kita ngeliat itu, ngeliatnya ke jam lagi. Jam tangannya Jam siapa? tangan Jam siapa? tangan. Pokoknya yang ada gambar jam tangan. Hitam. Warnanya hitam, oke. Gue juga tahu deh pakai jam tangan. Siapa? Mas Rudi ingat? Biasa jam tangan putih nggak sih? Jam. Putih. Ya, hitam. Hitam Iya, ya. hitam kali. Oke, next. Jawabannya adalah Oh iya iya. Oh ini iya iya. ini emang kamu lihat atau kamu random aja? Random. Oh, random. Kenapa sih hitam gitu? Oke, next. Aduh, ini siapa nih? Nah, aduh, siapa ini? Tiangnya warna hitam. 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah berapa jumlah jendela pada berat foto banget, ini? bro. Bener-bener nih tim kreatif siapa sih? Rumahnya gue Dua datengin kayaknya. dah. Dua kayaknya. Jendela itu Dua rumah sih, siapa? belakang rumah lu. Coba Iya, iya. Yang di belakang ingat-ingat. Om dua, aku empat ya? Iya, lupa. Tiga, gue tiga. Saya dua. Dua. Oke, 2, 4, 3. Jago lo, jago. Ini rumah kamu ya? Padahal ada sih. Bukan. Oh, bukan. Ceritanya rumah dia, tapi bukan rumah dia. Oke, next. Berapa jumlah lampunya? Pasti yang ini bukan lampu lagi. Oke. Apa ya kira-kira ya? Next, apa warna sofa? Abu-abu. Oh, lo inget lah. Abu-abu. Abu-abu benar? ya? Abu-abu Iya, harus. abu-abu. Abu-abu. Hah, hijau. Iya tuh belakangnya Jo. Itu loh abu-abu. Yang ini. Oh yang sebelah situ. Tahu Itu yang pas yang itu buat saya yang yang buat itu. gua duduk ya. Iya, iya. Ya ampun. Hijau. Curang lo mungkin Kelihatan ya? Iya. Yang Oke. itu yang lebih gede. Next. Nah. Helmnya hijau tuh Tosca. Pasti bukan itu ditanya, gue tahu. Aduh. Mobilnya apa ini? Kaca Oke. mobil apa? Pertanyaannya. Warna helm. Oh jelas. Jelas lah itu. Nangkep nih permainan nih. Gue udah nangkep nih. Tenang dong. Jawabannya adalah Hijau Tosca. hijau. Ya kan? Oke. Selanjutnya. Oke. Pertanyaannya adalah
Oke, ini jawabnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 6 Juni 2024 di bioskop. Oh, gitu ya? Di bioskop. Lu nggak kasih tahu. Sekali lagi. 1, 2, 3. 6 Juni 2024 di bioskop. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Cynthia. Terima kasih. Semoga sukses, semoga sukses filmnya. Terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang udah menyaksikan Hato kali ini dan sampai jumpa lagi. Maju terus perfilman Indonesia. Siap.